Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah pagi kita pada hari ini. Marede mahita sian ede nomor 637 ayat sada dohot ayat 4. Dan sentosa yang percaya padamu, aku ikut di Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 4 Desember 2020, diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 13. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian: Badia mahita marpangalaho songon napatut arian, unang masal puhu parmanganon dohot parminumon, unang marharurangan dohot margadobuson, unang marbada dohot mangiburu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian: marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ke-13 ini, dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14, yang menjadi judul besar adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ini adalah merupakan amanat Tuhan Yesus tentang pengajaran tentang hukum Taurat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang kedua. Dan ini bisa kita baca dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Dalam wujud melaksanakan hukum kasih ini, manusia dimintakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma yang berasal dari orang Yahudi dan yang bukan Yahudi, orang Yunani dan bangsa-bangsa kafir yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Dan boleh dikatakan juga surat ini ditujukan kepada kita yang tadinya nenek moyang kita yang tidak mengenal Tuhan Yesus dan yang telah menerima Tuhan Yesus
dan mempercayainya, Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Hendaknya mempraktekkan hidup tanda melakukan hukum kasih, sebagaimana yang dimintakan oleh nats renungan pada hari ini. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Malam menggambarkan kegelapan, siang menggambarkan terang. Bagi Paulus, malam berarti masa sebelum Tuhan Yesus datang kembali untuk memerintah. Siang menunjukkan pada hari keselamatan yang disebutkan dalam ayat yang ke-11. Hari keselamatan. Dalam Alkitab, simbol terang dipakai untuk menunjukkan kepada Allah. Itu kita boleh membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 3-4, Yohanes 1 ayat 5, firman Tuhan. Dan kita bisa membaca dalam Mazmur 119 ayat 105. Dan manusia atau hal-hal yang menyingkapkan kebenaran Allah, Yesaya 49 ayat 6. Kegelapan menunjukkan pada tempat-tempat kehancuran dan kematian. Mazmur 143 ayat 3, Yesaya pasal 5 ayat 30. Dan mereka yang memberontak melawan Allah, Yohanes 8 ayat 12. Dalam nats inilah Paulus menunjukkan pada semua kelakuan manusia yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah, yaitu dalam Roma pasal 13 ayat 13 ini. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5, Akulah terang dunia. Tuhan Yesuslah yang menerangi dunia yang gelap ini, supaya yang gelap ini kembali kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta manusia yang hidup di dalam kegelapan ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa terang, supaya manusia itu boleh hidup di dalam terang bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus, sumber terang itu, membawa manusia yang percaya kepadanya meninggalkan kegelapan dan hidup di dalam terang bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah, nats ini mengajak kita supaya di tengah-tengah kehidupan kita, terutama kita sudah masuk ke dalam Advent yang pertama dan menuju kepada Advent yang kedua, yaitu menyambut terang yang daripada Allah, memperingati hari kelahiran sumber terang itu, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam terang. Jangan kita hidup di dalam kegelapan, tetapi kita hidup di dalam terang, yaitu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, melakukan kebaikan, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan mengasihi sesama manusia. Di dalam hidup saling mengasihi, itulah orang yang hidup di dalam terang. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan, melanggar hukum Tuhan. Tetapi mari kita mengikuti apa yang dimintakan oleh Tuhan di dalam kehidupan, di dalam terang, di dalam cahaya kehidupan, di dalam Kristus Yesus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, menerangi dunia yang gelap ini, supaya kita hidup di dalam terang, menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita hidup di dalam kesopan santunan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam keberadaan, di dalam kebersamaan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, firman-Mu mengajarkan kami agar kami hidup di dalam terang yang daripada-Mu, yaitu di dalam Yesus Kristus, meninggalkan kegelapan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada-Mu, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah dunia ini, menjadi membawa terang, membawa sukadamai, dan membawa kasih yang daripada-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan para jemaat-Mu dan majelis-Mu dimanapun berada,
terutama dalam bulan Desember ini, dalam melaksanakan perayaan memperingati hari kelahiran-Mu, hari kesukacita akan kedatangan-Mu di tengah-tengah dunia ini yang menjadi membawa terang dan sukacita. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini supaya jauh dari pertikaian, jauh dari kebencian, tapi hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam saling mengasihi. Ubahlah hati orang-orang yang jahat supaya meninggalkan kejahatannya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuatkan kami di dalam segala kelemahan kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.